Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaza Aurelka dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341192. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisikan pendapat, ide, gagasan, maupun konfirmasi. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan secara personal maupun interpersonal. Berikut adalah beberapa pengertian menurut para ahli, yang dimana pertama ada dari William Albick. Di sini dia mendefinisikan komunikasi adalah suatu tindakan pertemuan informasi atau ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan personal maupun non-personal melalui lembaga sinyal atau pencapaian target perusahaan. Selanjutnya, menurut Rosenbelt, arti komunikasi bisnis sendiri adalah komunikasi yang dipakai dalam suatu dunia bisnis yang termasuk sebagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan aktivitas komunikasi di dalam kegiatan bisnis terdapat unsur-unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat tujuan, di mana setiap komunikasi dibangun memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, sejalan dengan tujuan organisasi, di mana tujuan setiap komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih komunikator dan komunikan. Yang ketiga ada berisikan informasi, gagasan, opini, instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuk bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Selanjutnya adalah manfaat saluran personal atau interpersonal. Setiap komunikasi dapat melakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus, media massa jika ingin mengajukan banyak orang. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan komunikasi bisnis. Ada 4 fungsi, di mana dari komunikasi di dalam bisnis yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, melakukan integritas dengan audiens. Yang pertama adalah memberikan informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagaimana contohnya, seorang pemimpin suatu perusahaan dapat membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia akan memasang iklan lowongan pekerja melalui media massa, media kabar, majalah, radio, dan internet. Masing-masing media informasi tersebut tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, melakukan persuasi atau persuading. Kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara dengan orang lain dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bernegosiasi setiap pihak perlu memahami prinsip-prinsip win solution. Selanjutnya adalah melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis, di mana antara seseorang dengan orang lain. Melalui menjalani komunikasi bisnis ini, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis dengan baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Saat ini, kerjasama antara perusahaan di berbagai belahan dunia relatif mudah dilakukan seiring dengan semaksimal pesatnya kemajuan teknologi, di mana komunikasi ini sangat penting. Seseorang dapat menggunakan beberapa media massa telekomunikasi yang ada: telepon biasa, faksimili, telepon genggam, internet, email, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk media diskusi sebuah gagasan atau ide, di mana mengapresiasikan opini, menjawab pesan, dan mendengarkan yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima
dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Sehingga hal ini sangat penting untuk mengolah nada suara dan ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka atau face to face atau melalui telepon yang hanya mengandalkan nada suara. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal. Yang pertama ada rapat, yang kedua ada telepon resmi, yang ketiga ada meeting proyek, dan yang terakhir adalah presentasi. Teknik komunikasi nonverbal ialah menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih dari 90% pesan yang disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% sendiri adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal yang sangat penting untuk berinteraksi dengan rekan bisnis. Berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan gestur, postur, dan kontak mata merupakan hal yang penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Kontak mata menunjukkan apakah kamu tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan dan didengarkan, tetapi menjaga durasi selama kontak mata, karena itu terlalu lama bisa menimbulkan arti agresivitas. Sedangkan jika terlalu sebentar untuk menimbulkan arti, kalau pembicara yang sedang terjadi kurang menarik. Dan masih banyak lagi komunikasi nonverbal dari gestur tubuh lainnya. Komunikasi tertulis. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis yang paling mudah ditemui, dan komunikasi tertulis kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Meskipun email tampil lebih santai daripada surat biasa, email memiliki bobot yang sama tergantung bagaimana kamu menyampaikan dan perusahaanmu rasakan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis. Yang pertama, audiens. Pikirkan tentang target audiens yang akan membaca email sebelum kamu kirimkan. Mengetahui audiens akan membantumu untuk menambah nada pesanmu agar pesanmu lebih efektif. Yang kedua ada formalitas, di mana tingkat formalitas harus mengikuti sesuai dengan tingkat audiens kamu. Misalnya surat bisnis maka harus ditulis secara formal daripada email dengan teman atau keluarga. Yang kedua ada formalitas. Tingkat formalitas harus mengikuti sesuai dengan tingkat audiens kamu. Misalnya surat bisnis kamu akan ditulis dengan email, maka harus ditulis dengan formal daripada email dengan teman atau keluarga. Kamu harus bisa mempertimbangkan di mana performat dalam penulisan email karena hal tersebut sangat menentukan jenis formalitasnya. Yang selanjutnya ada gaya. Jenis gaya yang kamu gunakan adalah komunikasi tertulis tergantung keinginan yang kamu gunakan. Misalnya email harus sesingkat mungkin. Jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Terdapat 5 jenis komunikasi bisnis yang tentu sangat penting untuk dipelajari agar lebih memahami setiap jenis komunikasi tersebut. Maka akan dibahas contoh daripada masing-masing komunikasi tersebut. Pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal, di mana dalam hal ini yang dimaksud bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dalam komunikasi ini dapat saling penting bertukar gagasan maupun tatap muka langsung, telepon, maupun email atau fax. Namun di era teknologi yang semakin canggih ini, sudah banyak media sosial yang mudah untuk berkomunikasi. Contoh dari komunikasi internal sendiri yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan, jadi komunikasi internal ini dapat dilakukan oleh siapapun, asalkan masih dalam satu organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya adalah komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antara tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi karena perusahaan dapat timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya komunikasi yang dilakukan antara direksi tanpa melibatkan bawahan seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam komunikasi ini harus dapat timbal balik atau komunikasi dua arah.
Yang selanjutnya adalah komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga mempertimbangkan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seseorang pemimpin kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum. Selanjutnya adalah komunikasi ke bawahan, dari bawahan ke atasan, di mana komunikasi ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atasan ke bawahan. Dalam komunikasi ini contohnya diberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau ke pemimpinnya. Selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah atau biasanya dilakukan dengan bahasa sehari-hari. Jenis komunikasi ini adalah contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan sesama karyawan. Biasanya tidak begitu serius, bahkan dapat diselipkan gurauan atau candaan. Pada dasarnya komunikasi ini dilakukan pada tingkatan yang sama sehingga hal ini memunculkan obrolan yang sederhana. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai pengertian, jenis, dan contoh komunikasi bisnis. Tentunya jenis-jenis komunikasi bisnis dan skill dalam berkomunikasi itu bisnis sangat penting, terutama ketika seseorang ingin fokus dalam organisasi dalam suatu bisnis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.